Suara apa itu Kang Didin? Suara besi yang sudah dibakar panas berubah menjadi warna merah. Anjing yang pemalas bangun. Kebangun? Iya, menghampiri pandai besi. Ngapain Kang Didin? Aku menyesal memeliharanya. Dia tidak ada pekerjaannya. Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin. Dan Kang Didin ditemani oleh Dodi. Apa kabar Kang Didin? Baik Dodi. Kita berjumpa kembali dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kang Didin, Iya Dodi, kenapa? Dodi ingin menyapa adik-adik di seluruh Indonesia. Ya silakan Dodi. Hai adik, apa kabar? Baik, Hai adik, apa kabar? baik. Hai adik, hai adik, hai adik-adik semua, apa kabar? Baik. Nah, Kang Didin doakan semoga adik-adik di seluruh Indonesia semuanya sehat dan tetap semangat. Ya, Dodi senang bisa berjumpa kembali bersama Kang Didin menemani adik-adik semua Dalam acara, Dongeng Anak. oh iya Dodi, Kang Didin hari ini dongengnya sekaligus memperkenalkan profesi. Profesi? Iya, kita kan tahu kalau adik-adik ditanya nih, cita-citanya pengen jadi apa? Pasti jadi dokter, Ya, ada yang jadi dokter. ada yang jadi polisi. Iya, betul. Coba adik-adik di rumah, Kang Didin mau tanya nih, apa cita-cita kalian kalau sudah besar? Ayo dong, jawab. Apa? Suaranya yang keras. Apa cita-citanya? Ayo. Ya, ada yang jadi guru. Jadi apa lagi? Jadi astronot. Astronot. Terus apa lagi? Ya, hebat. Jadi pengusaha. Apa? Jadi pedagang. Iya. Boleh. Jadi apa lagi? Ayo. Dodi sih pengen jadi pemain bola. Pemain bola bisa. Tapi ada satu profesi yang mungkin kalian belum tahu tuh. Maksudnya apa Kang Didin? Ada namanya pandai besi. Pandai besi. Kok Dodi baru tahu ya? Nah, adik-adik di rumah pengen tahu apa sih pandai besi itu? Iyalah, pasti pengen tahu. Nah, pandai besi itu adalah orang yang pekerjaannya membuat alat-alat dari besi atau baja. Dari besi atau baja? Seperti apa contohnya Kang Didin? Nah, alat-alatnya itu seperti cangkul. Cangkul yang buat petani? Betul. Terus ada arit. Arit yang untuk memotong padi? Betul. Dan juga ada kapak, pisau, dan lain-lain. Iya.
Jadi pandai besi itu orang yang membuat arit, kapak dari besi atau baja. Betul. Nah, untuk memanaskan besi, biasanya pandai besi itu perapiannya dengan kayu bakar atau ada yang dari arang, bahkan kayu yang keras lainnya. Jadi dibakar ya? Jadi tahu nih. Nah, supaya panas yang dihasilkannya itu bisa lebih maksimal. Kalau seandainya panasnya kurang, nanti besinya nggak bisa dijadikan alat-alat seperti tadi. Ya. Dodi tahu nih. Apa? Pandai besi adalah orang yang bisa membuat kapak, cangkul, arit, Yang terbuat dari besi atau baja. caranya bagaimana? Biasanya baja atau besinya itu dipanaskan dengan perapian dari kayu bakar. Ya, kayu-kayu padat seperti kayu jati. Terus besinya dibakar lalu Dipukul pakai palu. yes, betul. Tapi kenapa ngebahas pandai besi? Oh iya ya, padahal Kang Didi mau mendongeng. Iya, coba Kang Didi mau dongeng apa? Dongengnya sih tentang anjing pemalas. Anjing pemalas. Iya, anjing pemalas. Apa kaitannya dengan pandai besi? Nah, apa kaitan anjing pemalas dengan pandai besi? Adik-adik di rumah pasti deh penasaran. Dodi juga. Dodi juga. Iya. Nah, duduk yang manis yuk. Tetap saksikan dongeng anak bersama Kang Didin dan Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik di rumah, hari ini dongengnya tentang anjing yang pemalas. Anjing pemalas ya? Iya, ada seorang pandai besi. Yang buat besi tadi. Iya, yang sudah Kang Didin kasih tahu, orang yang membuat kapak. Dan pandai besi itu memiliki seekor anjing. Pagi-pagi ada pesanan banyak sekali. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku akan membuat arit dan cangkul. Lumayan, alat-alat sudah kusiapkan. Dan baja yang bagus sudah kudapatkan. Aku akan membuat dengan sungguh-sungguh. Semangat. Nah, adik-adik di rumah, pagi itu seorang pandai besi mendapatkan pesanan dari tetangganya. Dan dengan gigi, pandai besi itu menyiapkan alat-alat dan membuat perapian. Terus pandai besi itu mengerjakannya pagi atau siang? Pagi-pagi. Nah, adik-adik di rumah, pandai besi itu memiliki seekor anjing yang sangat malas. Maksudnya Jadi pandai besi itu punya anjing, Dodi. punya anjing. Iya, anjingnya sangat malas. Pagi-pagi ketika pandai besi menyiapkan perapian, menyiapkan baja, bahkan ketika pekerjaannya akan dimulai, anjingnya menemani ketika bekerja. Nemani pandai besi. Iya, Jadi anjingnya membantu. enggak, Kok enggak? enggak. Nemani bukan membantu, tapi tidur.
Kok tidur? Iya, anjing itu kerjaannya tidur, tidur, Dan tidur. ya betul. Ketika pandai besi itu menyalakan perapian, Suara apa itu Kang Didin? suara besi yang sudah dibakar panas berubah menjadi warna merah lalu dipukul dengan kampak. Supaya apa? Supaya mudah dibentuk. Kalau seandainya besi itu tidak dibakar, ya bakalan lama dibuatnya. Iya, iya, iya. Jadi supaya mudah dibentuk harus dibakar dulu. Ya, ketika pandai besi mengerjakan tugasnya, anjing yang menemani atau anjing yang dimiliki pandai besi itu malah tidur di samping pandai besi itu bekerja. Kok ngarak? Anjingnya tidur, bukannya membantu. Pandai besi itu dia mengeluarkan keringat. Kok bisa? Ya kan panas, karena ada api yang menyala dan apinya sangat besar. Maksudnya Bara apinya itu harus besar, harus seimbang. Tidak boleh kebesaran atau kekecilan. supaya apa? Supaya hasilnya lebih bagus, lebih maksimal. Iya, iya. Lanjut. Nah, adik-adik di rumah setiap pagi anjing itu selalu tidur. Tidur. Tidur terus. Sampai-sampai pandai besi itu sambil mengerjakan tugasnya, ia melirik. Ia melihat anjingnya tertidur dengan pulas. Kenapa nggak membantu ya? Harusnya kan ngebantu ya. Iya, ya misalkan jaga parkir. Loh, kok anjing jaga parkir? Maksudnya siapa tahu ada orang jahat lewat, kan dia bisa mengawasi. Oh begitu, jaga keamanan gitu, bukannya jaga parkir. Emangnya jaga parkir itu apa? Ya kalau jaga parkir ada orang bawa motor, bawa mobil, kalau mau keluar masuk itu baru diatur. Gitu. Jadi dia harus jadi keamanan harusnya. Nah kalau jadi keamanan bisa adik-adik. Tapi sungguh sayang, pagi-pagi sudah tidur. Siang menjelang pandai besi itu keringatnya bercucuran dan ia pun istirahat. Kok istirahat? Bukannya hari ini dapat pesanan banyak. Iya, apa coba pesanannya? Cang, cang, cangkul, Cangkul. Terus? arit. Ya, terus? Ya pokoknya pesanan milik Pak Tani di kampung sebelah. Betul. Dengan semangat bekerja, dengan penuh tanggung jawab, pandai besi itu mengerjakan pesanannya. Ketika anjing itu tidur, pandai besi tak menghiraukannya. Hari berganti, tetap saja anjing yang pandai besi itu miliki tetap malas, tidak mau membantunya. Tapi bagaimana jika anjing itu lapar? Nah, saat siang tiba, Pak Pandai Besi mengambil bekalnya, Maksudnya ambil makanan. Karena istrinya kan sebelumnya masak, masak apa? masak sayur. Masak daging, Ya, membeli daging ayam. lalu digoreng. Wah, enak dong. Wah, ayam goreng. Kok ayam goreng? Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, Pandai Besi itu istirahat. Terus buka makanan. Nah iya dong, kalau adik-adik istirahat di sekolah ada yang jajan, ada yang bermain lari-larian. Nah Pandai Besi ketika siang istirahat,
ia mengambil menu, mengambil makanan yang telah disiapkan. Istirahat, makan, dan panas sekali hari ini. Anehnya, saat pandai besi itu hendak memakan makanan yang ia miliki, anjing yang pemalas bangun. Kok bangun? Iya, menghampiri pandai besi. Ngapain Kang Didin? Ya, minta makan. Wah, kok bisa? Ya tugasnya, kerjaannya cuma tidur, tidur, tidur terus. Kok saat makan malah mendekati? Iya, mendekati pandai besi. Akhirnya dengan senyum pandai besi itu memberikan makan. Tapi jangan berpikir dapat makanan yang enak. Ia ambil tulang ayam yang dia habis makan. Dagingnya dimakan. Ya, dagingnya dimakan, disisakan tulangnya. Akhirnya tulang-tulang itu diberikan kepada anjing malas tadi. Wah, makannya tulang. Pasti keras. Tapi anehnya anjing yang malas itu sangat girang. Karena dia malas-malasan tapi tetap diberikan makan. Setelah tulang-tulang itu habis, pandai besi selesai makan, ia kembali bekerja. Terus anjingnya kemana? Balik lagi Kemana? ke tempat semula. Dia ngorok lagi. Tidur lagi. Dia tidur lagi adik-adik. Anjing itu selalu berpikir. Apa pikirannya? Dia merasa walaupun malas-malasan, walaupun tidak berbuat apa-apa, Walaupun tidur terus, tuannya si pandai besi pasti memberikannya makan. iya 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 iya. Jadi karena merasa walaupun tidur terus, dia pasti dikasih makan. Iya, makanya anjing itu terus-terusan malas, tidak berubah. Hari demi hari anjing itu tetap tertidur. Pandai besi mengerjakan tugasnya, pesanan yang dari tetangganya telah selesai. Semoga pemesan besi-besi ini ada arit, ada cangkul. Mereka bahagia dengan hasil kerajinan yang aku kerjakan. Adik-adik di rumah ada yang mau pesan pisau untuk orang tuanya memasak, mengupas bawang atau golok untuk pekerjaan ayahnya, bisa dengan membelah kayu bakar atau apapun. Walaupun ini berbahaya, tapi jika dibawa oleh orang dewasa gak bakal jadi masalah. Asal benda-benda tajam itu tidak dimainkan oleh anak-anak, Kang Didin. Betul, pandai besi itu kan yang mesannya orang dewasa. Ayah, ibu. Kakek, paman. Kok kakek paman, kalau kakek ya nenek. Oh iya, kakek, nenek biasanya pada pesan. Paman dan bibi juga memesannya. Terus pandai besi itu senang dong kalau mendapatkan pekerjaan atau pesanan. Ya sangat senang. Ia pun mengerjakan dengan bahagia. Berbeda dari hari biasa. Hari itu pandai besi sedang bersedih. Kok sedih? Ia melihat anjing yang ia miliki terus-terus tertidur. Tidak memiliki rasa empati atau rasa kasihan pada majikannya. Saat pekerjaan banyak, bukannya membantu, malah tidur. Iya, Tuh, Dodi jadi kesel. nggak usah kesel Dodi. Emang anjing itu pemalas.
Pagi itu tidak ada pekerjaan. Sehingga pandai besi itu dia hanya duduk menunggu para pembelinya. Tapi sungguh sayang, hari itu tidak ada satu orang pun yang datang ke tempat ia berjualan besi. Terus apa yang dilakukan anjingnya? Apakah dia mencari orang supaya datang ke tokonya? Enggak, Kok? iya enggak. Dia tetap tidur. Wah, malas sekali sih anjing. Duh, gimana sih? Ayo dong, kamu bantu majikanmu. Pandai besi lagi sedih tuh. Aduh, kalau ada Dodi sih, nah ditarik nih hidungnya. Kok ditarik hidungnya? Iya, anjingnya malas sekali Kang Didin. Bener, anjing itu tertidur dan sebagaimana biasa ketika siang perutnya lapar, anjing itu malah kebingungan. Kenapa bingung? Soalnya pandai besi itu tidak membuka makanan. Kok bisa? Ia ditinggalkan makan di rumah beserta para anak dan istrinya. Terus anjingnya kemana? Tidur, dia nungguin. Rasa lapar mendera perut anjing yang malas tadi. Akhirnya sambil menunggu majikannya beres makan, ia pun tetap berpikir. Mikirin apa? Ya biasa, karena malas. Pasti kalau majikanku makan, pasti deh tulangnya akan dinikmati. Ah, iya, tahu. Jadi dia selalu mengharapkan pemberian orang lain. Ya betul, dia menjadi orang yang toma. Orang yang selalu berharap. Itu kan anjing Kang Didin. Oh iya lupa. Maksudnya Toma itu berharap pada pemberian orang lain. Ah, iya, walaupun apapun dan siapapun. Wah, gimana sih ngomongnya? Misalkan adik-adik punya saudara lagi jalan-jalan. Terus Nah, karena tahu jalan-jalan ditungguin deh apanya? oleh-olehnya. Oh, nungguin oleh-oleh. Itu kan Toma. Betul, kurang bagus tuh. Ada saudaranya datang dari kota, datang dari manapun. Oleh-olehnya mana? Ah, itu tidak baik ya. Terus bagaimana dengan pandai besi? Hari berikutnya, pandai besi mendapatkan pesanan kampak. Pesanan kapak Tapi tidak banyak, ada berapa? ada 3. 3. Iya, 3. Coba yuk adik-adik kita belajar berhitung yuk. 1, 2, 3. ya ulangi suaranya yang keras dong. 1, 2, 3. Ya, selesai dah. Kok selesai? Sampai 3. Lagi-lagi ketika pandai besi itu membuat kampak, anjingnya malah tertidur. Ah, kok begitu sih? Pak Pandai Besi, kasih pelajaran dong ke peliharaannya, ke anjing kesayangannya. Sampai-sampai dalam hati pandai besi itu ia mengungkapkan, "Oh, aku menyesal memeliharanya. Dia tidak ada pekerjaannya, dia hanya malas-malasan dan anehnya ketika aku makan dia malah mendekat. Ketika aku sibuk mengerjakan sesuatu dia malah tetap tidur. Ah, dasar anjing pemalas, tidak ada pekerjaannya. Ingat, besok akan kuberikan pelajaran." Adik-adik, ketika pandai besi itu selesai mengerjakan pesanan membuat kampak, tiba-tiba ia makan. Pasti dia datang nih. Tuh kan? Pasti datang kan? Ya, datang. Tapi pandai besi itu tidak memberikan makanan kepada anjingnya. Lapar dong.
Ya, anjing itu merasa kelaparan dan dia pun tersadar. Karena kemalasannya, Pandai Besi itu ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel apa? Ah, dasar anjing pemalas. Bisanya cuma minta makan, dan tidur, terus tidur. Tapi anehnya, anjing pemalas itu tidak mau mendengarkan omelan majikannya. Dia sih tetap saja tidur. Akhirnya ia merasakan lapar perutnya dan lapar, terus lapar. Pandai Besi itu nggak memberikan makan Kang Didin. Tidak, karena dia pengen ngasih pelajaran. Iya. Jadi sekarang anjingnya kelaparan dong. Ya, dia merasakan lapar dan tujuan Pandai Besi supaya anjing yang ia miliki bisa membantu pekerjaannya. Berhasil? Enggak, Kok nggak berhasil? malah tambah malas. Anjing itu pergi meninggalkan Pandai Besi. Ya, jadi karena malas tidak mau bekerja, akhirnya nggak dapat makan jadi kabur. Ya, jadi kabur dia adik-adik. Sejak saat itu Pandai Besi tidak punya beban harus memberi makan anjingnya karena dia sudah kabur mencari majikan baru. Kira-kira ada nggak ya majikan yang mau memberi makan kepada anjing yang pemalas? Wah, pasti nggak ada lah. Adik-adik, pekerjaan Pandai Besi selesai dan Pandai Besi itu tidak harus membeli makanan seperti ayam atau daging yang biasa diberikan tulangnya kepada. Anjing yang malas. Itulah dongeng Kang Didin hari ini tentang anjing yang malas. Akhirnya dia sengsara sendiri. Ingat, saksikan terus dongeng anak bersama Kang Didin dan Dodi. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, tadi anjingnya malas banget ya. Iya, cuman tidur kerjaannya. Masa Pandai Besinya capek, keringetan, anjingnya Tidur. Dia juga keringetan. kok keringetan? Iyalah, kadang-kadang Dodi juga suka keringetan kalau tidur. Itu sih gerah namanya. Gerah, kan pakai AC. Oh iyalah, supaya nggak kegerahan kalau tidur, adik-adik di rumah kan bisa pakai kipas angin. Atau Apa? pakai AC. Pakai AC. Nah, adik-adik, karena kemalasan anjing yang dimiliki oleh Pandai Besi jadi marah. Ya sebenarnya siapapun bisa marah jika yang ia sayangi jadi pemalas. Maksudnya Nah, pesan untuk adik-adik semuanya, janganlah menjadi pribadi yang malas seperti anjing milik Pandai Besi tadi. ya, jadi harus rajin membantu dong. Yes, betul. Bantu ayah ibunya. Ingat, ketika kalian membantu, jangan minta imbalan. Maksudnya Ngebantu mama, jajan dong. wah, kalau jajan sih pasti dikasih Kang Didin. Ya betul. Tanpa kita melakukan apapun, ayah atau ibu kita pasti ngasih jajan. Tapi ingat, Apa? bantu pekerjaan mama, bantu pekerjaan ayah. Misalnya, Ya, misalnya membantu menjemur kaos kaki. kok jemur kaos kaki? Jemur baju. Berat. Berat. Yaudah kaos kaki. Nah, terus sandal jepit. Sendal jepit. Ya pokoknya kan yang penting membantu. Iya, yang penting membantu. Tapi ingat, membantu itu harus rela, harus ikhlas, harus ridho.
tidak terpaksa. Ya, betul. Karena ayah dan ibu akan lebih sayang pada kalian jika kitanya bantu dan Semangat mengerjakan apa yang orang tua kita kerjakan. ya, Dodi juga rajin membantu Bantu apa? menemani adik-adik di seluruh Indonesia dalam acara Dongeng anak. bersama siapa? Kang Didin. Iya, Kang Didin dan Dodi akan menemani adik-adik di seluruh Indonesia dalam acara Dongeng anak. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.